Assalamualaikum, terima kasih banyak udah klik video ini. Kalian masih pada ingat gak sih kasus pembunuhan berantai di Indonesia yang dilakukan oleh Wawon CS yang ngeri banget dan motifnya itu mengingatkan kita pada Eyang Subur. Tapi bukan kasus perbun-bunuhannya ya. Demi Tuhan! Ya, kalian ingat kan yang demi Tuhan? Karena kasus ini menarik banget buat dibahas dan ini jadi super duper cerminan yang banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini. Jadi buat kalian pastiin dulu di posisi ternyaman, siapin camilan, kopinya, dan yuk kita mulai cerit-ceritnya. Jadi kasus serial killer ini dikenal dengan kasus Wawon CS pembunuhan berantai dengan motif penggadaian uang. Kasus ini melibatkan 3 pelaku utama, yaitu Wawon Erawan alias Aki, pria asal Cianjur sebagai kepala kelompok. Solihin alias Duloh, rekan Wawon yang berusia sekitar 63 tahun. Dede Solehudin, menantu Wawon yang berusia 35 tahun. Nah, ketiganya ini dikenal warga sebagai orang biasa. Tidak ada yang menyangka kalau misalkan mereka itu terlibat pembunuhan berantai. Nah, namun penyelidikan kemudian membuktikan bahwa mereka adalah pembunuhan yang gila sih. Mereka itu menghabisi sedikitnya 9 nyawa. Nah, kisahnya ini mulai terungkap di Bekasi pada 12 Januari 2023. Nah, jadi ada warga yang menemukan suatu keluarga di rumah kontrakan di daerah Bekasi Barat yang tidak sadarkan diri. Jadi satu keluarga nih. Kemudian polisi datang dan ternyata 3 orang ditemukan sudah tidak bernyawa. Yaitu ada Ai Maimunah sebagai istri si Wawon, Ridwan anaknya Ai, Muhammad Riswandi cucunya Ai. Nah, sementara 2 orang lainnya selamat namun kritis, yaitu Bayu dan Windy. Awalnya kasus ini dikira keracunan makanan. Namun setelah hasil forensik keluar, polisi menemukan hal aneh. Tidak ada racun makanan, tapi yang ditemukannya itu malah racun pestisida cair yang sengaja dicampurkan ke kopi dan makanan. Nah, disitulah titik awal terbongkarnya kasus besar ini. Dari keracunan jadi pembunuhan berantai. Setelah mendalami kasus di Bekasi, polisi mulai curiga karena Wawon ikut dalam keluarga korban. Nah, dari sana mereka menelusuri asal-usul keluarga Wawon dan menemukan fakta yang mencengangkan. Jadi beberapa anggota keluarga dan kenalan si Wawon ini juga ditemukan meninggoy misterius sebelumnya, jauh sebelum peristiwa di Bekasi. Polisi kemudian menelusuri ke Cianjur dan menemukan kuburan tak wajar di pekarangan rumah yang pernah ditinggali si Wawon ini. Nah, setelah diperiksa, ternyata kuburan itu berisi jasad korban-korban lain. Jadi mereka ini bukan orang asing. Justru yang menakutkannya itu malah kebanyakan ditemukan itu keluarga si Wawon ini atau orang yang dipercayainya. Beberapa di antaranya Ai Maimunah, istrinya Wawon yang dibun-bun dengan racun di Bekasi. Noneng, istrinya Duloh. Siti, istri lainnya Wawon. Jadi si Wawon ini punya istrinya itu banyak ya guys. Wiwin, tenaga kerja wanita atau TKW yang tertipu oleh modus penggadaian uang dari si Wawon CS ini. Kemudian ada Farida, istri Wawon yang lainnya. Kemudian sisanya sejumlah korban lain yang ditemukan di Cianjur dan Garut dengan motif pembunuhan yang sama. Modus dan motif dukun pengganda uang. Motif utama si Wawon CS ini ternyata mereka itu bercampur ya, antara uang, tipu daya, dan rasa takut rahasianya itu terbongkar. Wawon dan Duloh ini dikenal di lingkungannya sebagai dukun pengganda uang. Mereka mengaku punya ilmu gaib yang bisa melipat gandakan uang dalam waktu yang singkat. Nah, para korban ini menyerahkan uang puluhan hingga ratusan juta rupiah agar digandakan. Namun, ketika korban mulai curiga dan memintanya uang kembali, si Wawon CS ini memilih membun-bun korbannya agar rahasianya ini nggak terbongkar, guys. Nah, kemudian polisi menemukan bukti aliran uang dari rekening salah satu korban ke Wawon yang mencapai lebih dari 1 miliar rupiah, guys. 1 M. Coba bayangin, dengan membun-bun dan menipu mereka mendapatkan 1 M lebih. Si menyebutkan ada 2 pola pembunuhan yang dilakukan oleh si Wawon CS ini. Yang pertama peracunan, yaitu seperti yang terjadi di Bekasi di mana makanan dan minumannya itu dicampur pestisida cair. Yang kedua pembunuhan secara langsung. Jadi korban itu ditakol dan dibun-bun dengan senjata tajam.
Kemudian jasadnya ini dikubur di halaman atau dibuang ke lokasi terpencil di Cianjur dan Garut. Kemudian Duloh, rekan Wawon yang lebih tua, disebut sering menjadi eksekutor utama. Sedangkan si Wawon ini yang biasanya yang merencanakan dan menutupi jejaknya. Penangkapan dan pengakuan. Polisi akhirnya menangkap Wawon Erawan, Duloh, dan Dede Solihudin hanya beberapa hari setelah kasus Bekasi meledak di media. Saat diinterogasi, Duloh mengaku semua pembunuhan dilakukan atas perintah si Wawon ini, dengan alasan korban ini sudah tahu rahasia penggadaian uang dan bisa membocorkannya. Nah, jadi kayak istri-istrinya si Wawon, si Duloh, pokoknya semuanya yang dibunuh ini selain dimanfaatkan uangnya juga karena mereka ini sudah mengetahui rahasia dari si Wawon CS ini. Daripada rahasianya bocor, akhirnya si Wawon CS ini memilih untuk mengakhiri hidup para istri-istrinya. Itu tuh kayak medis banget ya. Orang terdekat yang seharusnya melindungi kita malah menjadi ancaman bagi si keluarga Wawon CS ini. Dan sebenarnya menakutkan banget ya. Ternyata orang yang jahat itu bukan orang yang jauh, tapi orang terdekat yang satu rumah, yang makan bareng, yang kita tuh ngobrol bareng, bahkan menjalin hubungan bareng, yang gak disangka-sangka malah mengakhiri yang menjadi akhir untuk nyawa kita sendiri. Nah, si Wawon sendiri sempat berkelit tapi kemudian mengakui keterlibatannya di dalam beberapa pembunuhan. Kemudian hasil akhirnya polisi ini menetapkan ketiganya sebagai tersangka pembunuhan berencana. Mereka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Seluruh lokasi kejahatan di Cianjur, Garut, dan Bekasi juga telah diperiksa dan 9 korban berhasil diidentifikasi secara forensik. Nah, jadi kesimpulannya kasus Wawon CS ini disebut sebagai salah satu pembunuhan berantai paling mengerikan di Indonesia modern karena pelakunya orang biasa yang menipu lewat kedok spiritual nih ya. Spiritual nih, kalian jangan asal percaya aja, kalian juga harus bermain secara logika. Korbannya itu adalah keluarganya dan orang-orang yang percaya pada si Wawon ini gitu. Kayak, aku tuh percaya sama kamu, aku gak nyangka, gak kepikiran sama sekali kalau kamu bakal membunuh aku gitu. Modusnya bukan hanya membunuh tapi juga memanipulasi psikologis korban dengan kepercayaan dan harapan yang palsu. Polisi menyebut kasus ini sebagai serial killer with financial and spiritual manipulation, pembunuhan berantai dengan motif uang dan tipu daya keagamaan. Nah, jadi guys, kalau kayak gini ceritanya, kita ya cuma bisa berdoa ya, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya melindungi kita, bahkan dari orang-orang terdekat yang kita percayai, yang kita tuh gak sangka-sangka bakal melakukan hal-hal yang jahat. Selalu berdoa yang baik dimanapun kita berada. Doanya yang lengkap, jangan setengah-setengah, karena nanti kita diselamatkannya dari hal-hal lain, ternyata dari hal-hal yang dekatnya diselamatkan kan na'udzubillah juga. Jadi kalian harus tetap waspada lah ya, meskipun itu orang yang terdekat kita. Oke, jadi sampai di sini aja. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Kalau misalkan kalian punya cerit-cerit, kalian bisa komen di bawah. Atau yang punya kalian cerita-cerita horor, cerita-cerita kasus, kalian juga bisa email di link deskripsi. Oke, aku Rin pamit undur diri and bye, see you next video.